Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konseling dimanapun berada, dengan saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan di bidang bimbingan dan konseling di channel AB Koto 419. Kali ini kita akan membahas prospek kerja program studi perguruan tinggi pada ilmu-ilmu sosial. Sebelumnya kita sudah membahas ilmu-ilmu lainnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas khusus untuk ilmu-ilmu sosial. Kita akan bahas ilmu yang dipelajari pada jurusan tersebut, contoh pekerjaan dan pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk jurusan tersebut ya. Yang pertama ada jurusan ekonomi dan pembangunan. Untuk ilmu yang dapat dipelajari di ekonomi dan pembangunan, contohnya hal-hal yang berhubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dalam skala masyarakat luas ya. Dan contoh pekerjaan untuk jurusan ekonomi dan pembangunan adalah ahli atau pengamat ekonomi di perusahaan atau instansi, dosen di perguruan tinggi, dan lain-lain ya. Untuk diketahui, untuk dosen saat ini minimal S2. Dan untuk perguruan tinggi yang dapat diambil pada jurusan ekonomi dan pembangunan bisa dipilih Unsiyah, USU, UNAN, UNRI, UNJAM, UNSRI, UNIP, UNILA, UI, UNPAD, UNDIP, UNS, UGM, UNSUD, UNPAL, dan UNED ya. Dan berikutnya adalah jurusan manajemen yang begitu populer ya, dan beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan manajemen: proses melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan untuk contoh pekerjaan yang bisa digeluti di jurusan manajemen atau lulusan manajemen yaitu ahli atau pengamat ekonomi di instansi, dosen di perguruan tinggi, dan lain-lain ya. Dan banyak sekali pekerjaan yang bisa didapatkan dengan jurusan manajemen. Bagi yang punya contoh pekerjaan lainnya bisa ditulis di kolom komentar ya. Untuk pilihan perguruan tinggi untuk jurusan manajemen sebenarnya banyak, namun kita sarankan atau pilihan perguruan tingginya adalah ada Untan, ada Unmul, ada Unlam, Unair, ada Unibrau, Unut, Unsrat, Unhas, Untat, dan Unhalu ya. Berikutnya ada jurusan akuntansi. Beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan akuntansi adalah penggolongan, penguraian, dan penafsiran pembukuan untuk melihat jalannya usaha dari segi untung ruginya. Dan untuk contoh pekerjaan yang bisa didapatkan dari lulusan akuntansi ya, bisa di setiap instansi pemerintah maupun di swasta ya. Saking setiap instansi itu sangat membutuhkan akuntan ya, tenaga akuntansi. Dan pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil di jurusan akuntansi ada Unpati, Uncen, dan Unram ya. Berikutnya adalah jurusan hubungan internasional. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan hubungan internasional seperti tentang politik tingkat internasional ya. Contoh pekerjaan yang bisa didapatkan dari alumni hubungan internasional contohnya di Deplu, media massa sebagai wartawan atau penulis, dan dosen di perguruan tinggi ya. Bagi yang lulusan S2 baru bisa jadi dosennya. Untuk hubungan internasional sendiri ada pilihan perguruan tingginya yakni USU, UI, Unpad, Unsud, Undip, UGM, Unilam, Uner, Unhas, Unsrat, dan Unhas. Dan berikutnya adalah jurusan sosiologi. Beberapa ilmu yang dipelajari untuk jurusan sosiologi yakni hubungan antar manusia dalam masyarakat. Dan alumni sosiologi bisa bekerja di peneliti di LIPI, Depdagri, dosen di perguruan tinggi juga bisa ya. Dan untuk pilihan perguruan tingginya bisa di USU, di UNAN, UNRI, UNILA, UI, Untan, Unmul, Unsud, UNS, UGM, Unila, Unmul, Uner, Undana, Unhas, Untat, Unhalu, Unsrat, Unpati, dan Uncen. Selanjutnya ada jurusan administrasi negara. Beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan administrasi negara yakni hubungan antar manusia dalam masyarakat.
Dan untuk contoh pekerjaan lulusan administrasi negara bisa jadi peneliti di LIPI, Depdagri, dosen di perguruan tinggi juga bisa ya. Dan untuk pilihan perguruan tinggi jurusan administrasi negara bisa di USU, UNAN, UNRI, UNILA, UI, UNTAD, UNMUL, UNSUD, UNS, UGM, UNILA, UNMUL, UNER, UNDANA, UNHAS, UNTAD, UNHALU, UNSRAT, UNPATI, dan UNCEN ya. Lalu ada jurusan sosiatri ya. Sosiatri ini mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penyakit sosial dan penyembuhannya. Penyakit sosial itu antara lain seperti kemiskinan, kebodohan, buta huruf, dan sebagainya. Dan untuk contoh pekerjaan yang bisa didapatkan dari lulusan sosiatri adalah di Dagri, Depsos Transmigrasi, DIPI BKKBN, dan dosen di perguruan tinggi. Dan untuk pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil bisa di UGM, UNMUL, dan UNSRAT ya. Berikutnya jurusan kriminologi. Contoh beberapa ilmu yang dipelajarinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, antara lain gejala kejahatan, latar belakang terjadinya kejahatan, dan keadaan si pelaku kejahatan itu sendiri ya. Dan untuk contoh pekerjaan lulusan kriminologi adalah di kepolisian, kejaksaan, di LIPI, di wartawan, atau penulis di media massa, atau dosen di perguruan tinggi bagi lulusan S2 ya. Contoh pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk jurusan kriminologi adalah perguruan tinggi UI ya. Selanjutnya jurusan ilmu komunikasi ya. Beberapa ilmu yang dipelajari di ilmu komunikasi tentang rangkaian proses sejak munculnya pesan dalam masyarakat sampai dengan penerimaan informasi tersebut di masyarakat. Contoh pekerjaan untuk lulusan ilmu komunikasi adalah semua departemen atau perusahaan, akan tetapi lebih banyak dibutuhkan di TVRI seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya. Contoh pilihan perguruan tinggi untuk jurusan ilmu komunikasi ialah bisa dipilih UNRI, UI, UNPAD, UGM, UNER, UNES, dan UNAS ya. Dan kemudian ada jurusan ilmu perpustakaan. Beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan ilmu perpustakaan adalah, dan di sini program studi ilmu perpustakaan mempelajari tentang pencarian dan penyimpanan informasi yang umumnya dalam bentuk buku ya. Contoh pekerjaan yang bisa didapatkan dari lulusan ilmu perpustakaan bisa di perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah, perguruan tinggi, atau perusahaan. Dan jika tertarik di jurusan ini bisa pilih perguruan tinggi seperti USU, UI, dan UNPAD ya. Kemudian ada jurusan psikologi ya. Ini peminatnya juga lumayan banyak ya untuk menjadi psikolog. Dan beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan psikologi yaitu mempelajari tentang tingkah laku dan kegiatan-kegiatan manusia yang merupakan cermin dari jiwanya. Seperti psikologi industri, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan psikologi eksperimen. Dan contoh pekerjaan yang bisa didapatkan dari lulusan psikologi bisa di setiap perusahaan, bagian personalia, psikolog di rumah sakit, biro konsultasi psikologi, dan sebagainya ya. Untuk jurusan psikologi bisa dipilih di perguruan tinggi UI, UNPAD, UGM, dan UNER. Berikutnya ada jurusan bimbingan dan konseling ya. Saya lulusan bimbingan dan konseling. Jadi jika sobat konseling ingin mengambil jurusan ini, nah ini ada beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan bimbingan dan
konseling ya. Semoga sobat konseling memahami jurusan bimbingan dan konseling, dan jika berminat bisa dipilih nanti ketika mau masuk perguruan tinggi. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan bimbingan dan konseling adalah ilmu bimbingan dan konseling mempelajari layanan bimbingan dan konseling profesional ya, teknik konseling, layanan klasikal, layanan kelompok, layanan individual, mediasi, psikologi, psikologi kepribadian, psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi sosial, psikologi keluarga, psikologi abnormal, patologi sosial dan kriminologi, konseling industri, konseling populasi khusus, studi kasus, diagnosis kesulitan belajar, pendidikan, instrumentasi tes dan non-tes, dan manajemen layanan bimbingan dan konseling tentunya ya. Nah, contoh pekerjaan yang bisa didapatkan dari lulusan bimbingan dan konseling bisa menjadi konselor di sekolah bagi yang lulusan pendidikan profesi konselor ya. Dan di luar sekolah, kemudian di sini konselornya juga yang dimaksud konselor di sekolah dan di luar sekolah ya. Untuk mendapatkan gelar konselor ini harus lulus pendidikan profesi konselor, dan untuk bisa masuk ke pendidikan profesi konselor ini harus lulusan S1 bimbingan dan konseling ya. Dan contoh pekerjaan untuk bimbingan dan konseling adalah yang paling banyak menjadi guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk membuka praktik mandiri bagi yang sudah konselor dan memiliki lisensi untuk membuka praktik mandiri ya. Nah, jika tertarik dan berminat di jurusan bimbingan dan konseling, sobat konseling bisa pilih UNP, UPI, dan UM ya. Jadi bisa dipilih di antara tiga ini, walaupun sebenarnya perguruan tinggi lain banyak sekali yang membuka jurusan ini. Berikutnya adalah sastra Indonesia ya. Beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan sastra Indonesia yakni mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa sebagai ilmu tata bahasa dan bahasa sebagai seni atau sastra. Dan contoh pekerjaan untuk lulusan sastra Indonesia seperti peneliti di Pusat Bahasa, LIPI, Taman Budaya, Dewan Kesenian, editor atau wartawan di berbagai media massa, dan bisa juga dosen di perguruan tinggi bagi lulusan S2 ya. Dan untuk pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk jurusan sastra Indonesia seperti USU, UNAN, UI, UNPAD, UNDIP, UGM, UNER, UNEDS, UNUT, UNHAS, dan UNSRAT ya. Berikutnya ada jurusan sastra daerah dan sastra asing. Nah, jurusan ini mempelajari karya-karya sastra daerah tertentu dan hubungannya dengan masyarakat ya. Contoh pekerjaannya bisa sebagai ahli bahasa di Depdikbud, Departemen Pariwisata, sebagai editor atau wartawan, atau dosen di perguruan tinggi ya. Dan kemudian untuk pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil, untuk sastra Jawa bisa di UI, UNS, UGM, sastra Jawa kuno di UNUT, sastra Melayu USU, sastra Batak USU, untuk sastra Minang di UNAN, sastra Bali di UNUT, sastra Bugis di UNHAS, sastra Inggris di USU, UNAN, UI, UNPAD, UNDIP, UNS, UGM, UNER, UNEDS, UNUT, UNHAS, UNSRAT, sastra Prancis di UI, UNPAD, UGM, UNHAS, sastra Arab USU, UI, UNPAD, UGM, UNHAS, sastra Jerman di UI, UNPAD, UNS, sastra Jerman di UI, UNPAD, UGM, sastra Rusia UI, UNPAD, sastra Belanda di UI, sastra Cina di UI juga ya. Nah, jadi itu beberapa contoh sastra daerah dan contoh sastra asing di beberapa perguruan tinggi ya. Berikutnya ada jurusan antropologi. Beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan antropologi mempelajari tentang kebudayaan masa lampau suatu masyarakat untuk mendapatkan keterangan persebaran kebudayaan masyarakat tertentu. Dan untuk contoh pekerjaan lulusan antropologi adalah di Dinas Pariwisata, Biro Konsultan, LIPI, Depdikbud, dosen di perguruan tinggi jika lulusan S2 ya.
Dan untuk pilihan perguruan tingginya bisa di USU, UNAN, UI, UNPAD, UGM, UNER, UNUT, UNHAS, UNCED, dan UNSRAT ya. Nah, berikutnya ada jurusan arkeologi ya. Jurusan arkeologi ini ilmu yang dipelajari dalam jurusan ini mempelajari tentang kehidupan dan aktivitas masyarakat di masa lalu melalui peninggalannya. Peninggalan tersebut dapat berupa monumen atau fosil. Contoh pekerjaan untuk lulusan arkeologi ada di Dinas Pariwisata, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi, Museum, dan sebagainya. Jika berminat dengan jurusan arkeologi, bisa memilih jurusan di UI, UGM, atau di UNUT ya. Berikutnya ada jurusan sejarah. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan sejarah yaitu mempelajari tentang uraian mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau ya. Dan untuk contoh pekerjaannya bisa di Dinas Pariwisata, LIPI, Depdikbud, atau sebagai dosen di perguruan tinggi dan sebagainya. Dan pilihan perguruan tinggi untuk jurusan sejarah seperti USU, UNAN, UI, UNPAD, UNDIP, UNS, UGM, UNEDS, UNUT, UNHAS, dan UNSRAT. Kemudian kita beralih ke jurusan hukum ya. Jurusan hukum sangat populer ya. Dan beberapa ilmu yang dipelajari dalam jurusan hukum mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan hukum, antara lain aturan dengan konsekuensinya. Aturan tersebut dapat antar manusia, antar negara, dan sebagainya. Hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional itu contohnya ya. Dan untuk contoh pekerjaannya bisa di setiap instansi pemerintah maupun swasta karena sarjana hukum sangat dibutuhkan di mana-mana ya. Dan untuk pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk jurusan hukum bisa di UNSIA, USU, UNAN, UNDIP, UNEDS, UNPAD, UNS, UGM, UNLAM, UNER, UNIBRAW, UNUT, UNRAM, UNPATI, UNDANA, UNHAS, UNTADS, UNSRAT, atau UNCEN ya. Nah, itulah tadi jurusan hukum. Nah, untuk jurusan ilmu politik atau ilmu pemerintahan. Beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan ilmu politik atau ilmu pemerintahan tentang peranata-peranata serta proses-proses kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan negara atau pemerintahan. Nah, contoh pekerjaan untuk lulusan ilmu politik atau pemerintahan ini di Depdagri, bisa di Deplu, di Depdikbud, LIPI, dosen di perguruan tinggi lainnya. Dan untuk pilihan perguruan tinggi bisa di UNRI, di UNILA, UI, UNPAD, UNSUT, UNDIP, UGM, UNLAM, UNER, UNHAS, UNSRAT, dan UNPATI ya. Nah, itulah tadi Sobat Konseling, prospek kerja program studi di perguruan tinggi untuk ilmu-ilmu sosial ya. Semoga ini bisa dijadikan patokan karir untuk dalam memilih jurusan. Jadi akan lebih memudahkan dalam kita memilih karena ada mungkin jurusannya namanya sama atau jurusan yang berbeda tapi mirip begitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi program studi sebelum kita memilih dan mengetahuinya. Baik, jika masih kurang bisa ditulis di bawah kolom komentar ya. Jika bermanfaat silakan dibagikan di berbagai media sosialnya, silakan di like, di komen, di subscribe. Saya Ahmad Badarudin dari channel Abikoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.